Keluar masukku, imigrasiku adalah Roh Kudus. Itu mempengaruhi sepanjang hari. Kenapa kita manusia itu terlalu menitik beratkan hanya pada kesehatan jasmani. Bangun harus minum lemon dulu, apa segalanya. Banyak orang gitu, bangun harus minum air dulu. Supaya jantungnya gimana-gimana, ada 1001 teori. Tapi satu tidak pernah dilakukan. Oh, bangun tidur dan sebelum tidur, Yesus dan Yesus. Dan itu nanti akan membuat perbedaan kesehatan rohanimu. Kenapa kita percaya untuk jasmani, bangun tidur langsung minum dulu kayak dulu air lemon lah dan sebagainya. Atau orang yang punya mah, minum dulu obat mah sebelum nanti 1 jam makan. Gak tau lah, semua itu ada ininya sendirilah. Ada kepercayaannya sendiri. Tapi secara rohani kita asal-asalan. Masuk hari biasa, pulang nanti waktu kembali ke alam bawah sadar juga tidak ada persiapan apa-apa. Terima kasih Tuhan, kami bisa merasakan hadirat-Mu sepanjang hari ini. Dan bagi kami yang pertama kali hadir juga Tuhan segarkan, ya Tuhan, di dalam hadirat Allah. Thank you. We are so proud of you, Jesus. There's none like you. I love you every day of my life. You've been so good. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap hari, setiap saat di hadirat-Mu adalah sukacita kami yang terbesar. Tidak ada yang seperti Engkau di hidup kami. Satu hal yang kami yakin, tiada seperti-Mu dalam hidup ini. Hanya Engkau yang baik. Hanya Engkau yang baik buat jemaat-Mu. Hanya Engkau yang baik buat jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk jemaat ini. Terima kasih untuk kehormatan yang diberikan pada kami untuk mengembalakan dan melayani jemaat yang kudus dan suci. Hamba berdoa, Kau sucikan, kuduskan selalu gereja ini. Agar layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin berjalan dengan-Mu dalam kemenangan. Kami ingin mengenal-Mu lebih dalam lagi, lebih dari sebelumnya. Love you, every day loving you. Thank you for your love to us. Thank you for your love for us. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sembunyikan hamba-hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Berbicaralah, berikan kami pengajaran yang datangnya dari hati-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Praise the Lord. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Senang bisa berjumpa dengan Anda sekalian. Silakan duduk dulu. Ini khotbah saya sepanjang hari. Kalau Anda lewat satu, seperti biasanya Anda kelewatan banyak. Saya percaya Tuhan itu mau membawa Anda masuk dalam rencananya. Karena itu mari buka telinga roh kita. Kita akan mengalami banyak sekali tuntunan. Tahun-tahun sebelumnya gak pernah terjadi. Tahun ini percepatan akan terjadi. Mari kita buka bersama-sama di Kejadian 28 ayat 10 sampai 19. Mimpi Yakub ini, mimpi Yakub di Betel. Yakub merasakan hadirat Allah ketika dia terlelap. Tidur itu perlu loh. Coba pikirkan. Saya sedang bicara tentang sepertiga hidup Anda. Berapapun umur hidupmu, seumur hidup Anda, sepertiga dipakai untuk bobo. 8 jam harusnya, dari 24 jam sehari, untuk kita menutup mata istirahat. Allah pencipta kita, bisa aja menciptakan kita tanpa perlu tidur untuk recharge. Tapi Tuhan memilih agar kita tidak berbuat banyak. Tapi gak tertidur. Orang tidur itu tidak totally shut off. Tidak mati. Dia bukannya meninggal. Tapi orang yang tidur itu seperti dibawa Tuhan ke alam bawah sadar. Di mana Tuhan itu bisa apa-apa juga kita nggak bisa apa-apa. Berarti pasti ada acara. Pasti ada acara Tuhan di balik itu. Tak pernah Tuhan itu ciptakan keisengan. Aduh, bateraiku gak cukup, litiumnya. Kayaknya manusia yang kuciptakan dalam gambaran rupa Allah ini harus terlelap. Kan kita dicipta dalam gambaran rupanya. Kan Allah kita gak pernah tertidur, kata firman Allah. Kenapa kita disuruh tidur pula? Pasti ada rencana Allah.
Kenapa sih kita jarang membicarakan? Kenapa yang bicara soal ini psikiatris atau psikologi saja? Kenapa kok tidak dibahas secara teologi ya? Kenapa kita tidak mengerti dari ilmu Allah? Apa artinya tertidur sepertiga waktu hidup kita? Pasti ada rancangannya. Otak kita dirancang demikian, jangan tanya pendeta, tanya ilmuwan saja. Orang bisa latihan pagi harinya. Kalau dia nggak tidur pulas, besok semua yang dia latih kemarin, semua akan terbuang. Kita bisa belajar untuk studi atau ujian kita. Kalau kita nggak tidur, besok salah jawab semua padahal sudah belajar. Tentu ada makna rohani, karena kita dicipta dalam gambar rupanya. Allah itulah roh. Pasti ada sesuatu terjadi di dalam roh kita ketika kita tidur. Makanya berapa banyak orang yang tidur dalam kegelapan, dalam dosa, lari dari Tuhan, ngalami yang disebut tertindih. Siapa yang pernah alami sih? Saya curious saja, penasaran. Siapa yang pernah merasa ditindih waktu tidur? Pernah juga. Banyak ternyata. Ya adalah versi-versinya, orang dunia berkata itu semacam apa gitu. Tapi saya percaya peperangan rohani itu ada. Setan pun targetkan kita waktu mata kita tertutup, waktu kita pulas. Saya percaya ada sesuatu terjadi. Sleep is spiritual. You see? Saya ajak kita untuk mengerti bahwa dalam tidur kita, apa yang kita rasakan itu akan terbawa waktu kita bangun pagi harinya. Akan kita bawa feelingnya. Pernah nggak kita itu mimpi, dalam mimpi kita itu kita melihat setan, bangunnya kita ngeri. Dalam mimpi kita itu marah sama siapa? Lucu suami istri kalau mereka kurang dewasa dalam hubungan mereka. Bangun tidur langsung diceples sama istrinya. Kamu selingkuh. Aku udah pernah selingkuh. Aku lihat kamu selingkuh dalam mimpiku. Gak salah, dimarahi, bayangin. Gak pernah terjadi dalam kehidupan saya toh. Saya cuma dengar-dengar aja bahwa ada orang-orang yang ngalami gitu. Bangun tidur dimarahi sama pasangannya karena dia mimpi buruk tentang dia. Paling tidak, kalau otak kita sudah waras, kita tahu semua itu hanya mimpi belaka. Perasaan kita masih teraduk-aduk gak keruan. Ternyata mimpi itu begitu dalam, sampai feeling kita itu susah lepas dari apa yang kita mimpikan. Ya, termasuk jika lo mimpi seksual bukan? Besoknya akan terjadi godaan-godaan, apalagi untuk bujangan. Bapak ibu saudara, jemaat yang terkasih, tidur itu spiritual, tidur itu rohani. Mari kita lihat sekarang apa yang terjadi sama Yakub. Dia ketemu Tuhan dalam tidurnya. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran ayat 10. Ia sampai ke suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Tidak ada yang rohani dengan ayat 10 dan 11. Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Kalau Anda baca ayat-ayat sebelumnya di pasal yang sama, Yakub itu dikasih wejangan sama sang papa. Meskipun Yakub menipu hak sulungnya Esau, tapi itu cerita episode sebelumnya. Ya sudahlah, nasi sudah jadi bubur. Gak mungkin yang namanya Ishak akan membunuh Yakub. Karena bagaimanapun juga Yakub tetap adalah anaknya, meskipun bukan putra favoritnya. Jadi kalau Anda baca ayat sebelumnya, Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, kamu jangan kawin ya, jangan menikah dengan istri dari perempuan Kanaan. Lalu dikasih wejangan. Lalu diberitahu begini begitu, moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati kamu. Lalu Ishak melepas Yakub, berangkatlah Yakub pergi ke Padan Aram kepada Laban anak Betuel, orang Aram itu. Lalu waktu Esau tahu apa yang terjadi, Esau juga gak terima, Esau juga mau ambil hati papanya, dasar Esau lah. Sudah kehilangan hak kesulungan, atas salahnya dia juga, salah Yakub. Tapi Esau lebih salah, tidak mempertahankannya, menganggap remeh berkat itu. Lalu Esau mencoba untuk merampas hati ayahnya, ya percuma berkat sudah diberikan. Esau lalu pergi kepada Ismail dan mengambil seorang istri dari klan atau kaum itu. Karena Esau sadar bahwa menikahi orang Kanaan yang dia lakukan itu ternyata mendukakan hati papanya. Telat bro, terlambat. Jadi kita harus tahu ceritanya sebelum Yakub itu tidur di Betel hari itu. Bahwa Yakub itu tidur dengan kesadaran bahwa berkat Tuhan ada atas hidupnya. Ya cerita tentang dia menipu itu urusan lain dulu, urusan sebelumnya. Nanti kan dibentuk Tuhan juga. Karena dia akhirnya ditipu oleh Laban. Tapi pokoknya hari itu saya cuma bicara malam tersebut. Yakub tidur dengan suatu keyakinan iman. Bahwa berkat Allah itu ada. Jadi cara kita tidur itu mempengaruhi
bagaimana apakah ada sesuatu yang kita terima dalam tidur kita atau tidur kita sia-sia. Saya merasa sebagai gembala Anda bertanggung jawab untuk menggembalakan sepertiga hidupmu juga. Saya tidak mau kepo atau campuri, karena saya tidak ada di sana waktu Anda tertidur pulas. Tidak seharusnya saya di situ, saya bukan Roh Kudusmu. Saya hanya tidur di samping istri saya. Tapi saya perlu untuk memberimu wejangan dan bekal. Bagaimana kita tidur dalam hadirat Tuhan, yang maksud saya tidur dalam hadirat Tuhan itu bukan rest in peace, itu mati, rip itu. Tapi rest in His presence. Gimana caranya? Saya seperti mau siapkan jalan bagi Tuhan. Bagi Tuhan berbicara kepadamu di sepertiga waktu hidupmu itu. Supaya waktu itu adalah waktu yang berbuah secara rohani dalam kehidupan jemaat. Lihat Yakub tidur dalam kondisi dia tahu berkat Allah ada dalam hidupnya, dalam dirinya. Orang yang marah tidak bisa tidur dalam kondisi seperti ini. Karena dia nggak pikirannya ke Tuhan, dia pikirannya emosi. Ngingetin salah orang lain, nggak terima lah, mau balas lah. Itu yang membuat berkatmu dicuri malam hari. Sepertiga itu besar loh, orang kalau punya saham. Kalau saya di sebuah perusahaan, apalagi yang go public, yang sudah IPO. Saya punya 30% saham, itu gede loh, besar loh. Diskon 30%, itu besar loh. Jangan pernah remehkan waktu tidurnya. Banyak orang itu rohani waktu bangun. Tidurnya kurang rohani pula. You know sleep is worship. Nanti saya kasih teknisnya, saya jelaskan dulu. Background latar belakangnya atau teorinya. Ayat yang berikutnya 12. Maka bermimpilah ia. Of course lah. Maka bermimpilah dia. Karena Yakub tidur bukan dengan mikirin kesalahan orang lain. Yakub tidur tanpa tuduhan, meskipun ya memang lah, ya sudah dia salahnya dia. Tetapi pada saat dia ketemu papanya, dia merasa damai sejahtera. Dia tidur dalam kondisi tahu berkat Allah ada pada dirinya, memang demikian ada. Meskipun Allah nanti tetap akan membentuknya. He slept in God's favor. Dia tidur dalam favor perkenanan Allah. Maka bermimpilah ia. Waktu kita tidur pikiran kita ke Tuhan, maka bermimpilah ia. Maka bermimpilah kita. Di bumi itu ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dia lihat tangga. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Itu tangga berkat. Naik bawa syafaat, turun membawa berkat. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman. Kok bisa di tidurnya? Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman. Dia bermimpi kan, di bumi ada sebuah tangga. Itu mimpinya. Mimpi itu sebuah gambar. Tuhan bicara kepada Yakub dalam sebuah gambar dari Roh Kudus datangnya. Tapi sementara dia bermimpi, berdirilah Tuhan di sampingnya. Berarti waktu kita tidur itu, Tuhan ada di samping kita. Ngapain Tuhan tunggu kita 8 jam? Mazmur 127 katakan, Tuhan memberikan tidur kepada orang yang dikasihinya. Itu salah satu versi Inggris bunyinya begitu, saya terjemahkan langsung. Tapi bahasa Indonesianya bunyinya gini, Tuhan memberikan kepada yang dikasihnya pada waktu ia tidur. Versi lainnya begini, bukan yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tuhan memberikan tidur kepada orang yang dikasihnya atau pada orang yang dikenannya. Oke, balik lagi versi sebelumnya. Tuhan memberikan kepada orang yang dikenan dan dikasihnya, orang itu diberi tidur. Ya, dua-dua benar, saling melengkapi. Berdirilah Tuhan di sampingnya, berarti pada waktu kita bobok tidur, Tuhan merancangkan. Bedanya rencana dan rancangan apa? Kalau bicara tentang keselamatan hanya ada satu jalan. Jangan pernah berkata semua jalan menuju ke Roma. Gak apa-apa sih mau ke Surabaya Barat gini. Bisa lewat berapa jalan? Kita bisa lewat jalan Maijen Sungkono. Kalau yang dari area utara, pusat sana, timur ke barat. Atau bisa jadi lewat jalan, lewat jalan yang ganggang gitu juga bisa sih. Kita pakai apps yang beda juga jalurnya. Kalau keselamatan cuma satu jalan, gak semua jalan menuju ke Roma. Tapi kalau rencana Tuhan bukan keselamatan, itu ada banyak jalan.
Rencana Tuhan itu baku. Tuhan punya rencana untuk aku. Tapi kita ini kan bukan robot atau Pinocchio. Kita bisa berbuat benar, kita bisa berbuat salah. Gara-gara kita, bukan gara-gara Tuhan. Tuhan itu sempurna. Karena ketidaksempurnaan kita, namanya tanah liat itu bisa hancur di tangannya pejunan. Dan pejunan itu harus membuat sebuah bentuk wujud baru dari tanah liat itu sesuai dengan kehendaknya apa yang dipandang baik. Jika itu remuk di tangannya, dia bisa atur awal mulanya mau jadikan pinggan, berubah menjadi cangkir. Itulah yang disebut rancangan. Rencana itu blueprintnya, besarnya. Rancangan itu jalan tikusnya. Nah kayak Mickey Mouse dan Minnie Mouse seperti Anda dan saya ini yang seringkali buat salah. Tuhan gak habis akal. Kita salah, tapi kalau kita bereskan depan Tuhan, keluar rancangan B-nya. Menuju ke rencana yang sama. Paham maksud saya? Dan itu semua dibuatnya pada waktu tidur. Makanya ada ayat berkata, selalu baru tiap pagi. Kasih Tuhan tak berkesudahan, selalu baru tiap pagi. Rencananya gak pelin-pelan, kalau rencana gonta-ganti, cobalah arsitek digituin. Bentar gini, gak bisa. You maunya gimana? Layoutnya seperti apa, strukturnya itu menentukan. Mau dibikin gimana, bahkan interior pun gak boleh ngawur. Konsepnya apa? Minimalis, modern, American modern, atau mau komunis? Gak ada ya komunisnya. Atau mungkin mau yang seperti apa? Mau klasik? Ya, harus ada konsepnya. Tapi Tuhan akan otak-atik perabotnya kalau kita itu, ulah kita seperti hewan liar di dalam rumah, kadang-kadang kita salah, hancurkan vas ini, hancurkan. Tuhan akan cari vas yang pas berikutnya dalam kehidupan kita. Itu semua waktu tidur. Makanya waktu bangun ada kata-kata selalu baru setiap pagi. Bukan acaranya, bukan rencananya pelin-pelan. Ada rancangan untuk mengikuti ulahmu kemarin hari. Atau ada sesuatu yang Tuhan tambahkan dalam kehidupanmu karena ketaatan sebelumnya. Amin. Saya ingin kita mengerti bahwa transisinya itu bobok. Bobok siang bangun tidur langsung gak enak kan. Rasanya agak sedih gimana gitu. Tapi kok bobok malam lain. Pagi hari kalau kita tidurnya itu enak, nyenyak. Bahkan tadi malam bisa berantem pun misalnya suami istri. Paginya lebih enak loh. Asal jangan tidur dalam marah, paginya tetap dendam. Tapi mungkin setelah doa bersama, ada konflik gimana, udah tidur dulu, gak apa-apa. Asal jangan berjauhan ke arah Tuhan, bereskan, besok bisa beres sendiri. Kemarin yang menggebu-gebu, jadi biasa pagi hari. There's something about sleep. Tidur itu seperti transisi, seperti ada sungai Yordan. Tuhan memberikan sebuah pesan kepada tubuh kita. Sebisa mungkin gak usah bawa-bawa bagasi ekstra dari kemarin. Anda tahu cara roh jahat bekerja di dalam dunia okultisme? Dalam dunia okultisme, ya cukup umum sih, biasanya ya. Kalau ada pun yang beda, biasanya perkecualian. Setan-setan itu dipatok, malaikat-malaikat itu pada arah angin tertentu. Roh-roh jahat di udara itu ada penghulu. Nggak bisa mereka lewati selat atau tempat perairan seperti lautan dan sebagainya. Makanya penunggu, penguasa yang ada di satu negeri tidak sama dengan negeri sebelumnya, setelahnya. Di Indonesia beda dengan negeri jiran. Ada sendiri penghulunya. Nggak bisa mereka lewat-lewat. Kalau lewat gitu nanti serbuan terhadap satu tempat itu berlebihan, melebihi kekuatan kita. Tuhan itu, sekalipun dunia ini jatuh, Tuhan atur semua pada kehendaknya. Nggak bisa ngawur. Kalau di dalam peperangan roh di dunia ini yang gelap dengan penghulu-penghulu, Tuhan itu atur batas-batas supaya nggak keterlaluan. Dalam hidup kita, batas itu adalah tidur. Imigrasi Allah tiap hari dalam hidupmu dan hidupku itu adalah tidur tiap malam. Itu makanya lihatlah. Orang yang ngawur patronnya, waktu siang dia tertidur, malam bergadang. Gak ada berkat Tuhan dalam hidupnya. Dia melawan hukum natural yang juga hukum spiritual dalam kehidupan. Waktunya bobo ya bobo. Coba lihat orang yang gak bisa tidur sama sekali, linglung nanti. Saya nggak coba untuk merohanikan sesuatu yang jasmani, tetapi harus ada terang Kristus dalam ciptaannya, termasuk mengapa Tuhan itu memberi sebuah ketetapan tertidur misalnya. Saya ingin Anda dan saya untuk mengerti hal ini. But sleep is spiritual.
Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, ayat 13, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Lucu gak? Sama Abraham Tuhan berkata, tanah yang kau injak itu akan menjadi milikmu pada Yosua juga nantinya. Tapi sama Yakub, tempat di mana engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu. Waktu kita berbaring lihat apa itu kuberikan. Kau enggak lihat ya enggak dapat. Waktu kau berbaring, tempat di mana engkau berbaring ini kuberikan kepadamu, kepada keturunanmu. Kan tanah Kanaan. Bagaimana kita berbaring, apa yang kita terima, itu akan menentukan. Makanya ya, saya ceritain sedikit ya. Sebelum saya lanjut ya. Makanya saya punya satu rahasia. Tak ceritain enggak ya? Nanti ditiru enggak apa-apa. Harus ditiru. Kalau saya gembala Anda ya harus niru. Kalau Anda jemaat yang dipercayakan Tuhan pada kami harus niru. Ya, puji Tuhan. Ya, ditepuk tangan ini juga enggak apa-apa. Orang terakhir yang saya ajak bicara sebelum saya Tuhan Yesus. Makanya seringkali waktu saya sudah pulas, Tuhan lanjutkan dialognya dalam mimpi saya. Kalau orang terakhir yang Anda bicara adalah Roh Kudus, dia akan lanjut di mimpimu. Kalau orang terakhir yang Anda bicara, apalagi berantem adalah manusia, Tuhan malas bicara sama Anda, nanti hati Anda tidak beres soalnya. Udah kamu tidur aja lah. Orang terakhir. Makanya saya itu punya satu rahasia yang umum, saya pernah ceritakan. Kalau saya bangun tidur, kalau jemaat pernah dengar khotbah saya tidak pernah tidak bangun langsung dari tempat tidur saya, langsung ngapain kek, apa enggak. Saya selalu tetap terbaring 40 menit saya berbahasa lidah, betul ya? Saya buka satu rahasia lagi. Setiap malam, tapi tidak ada ketentuan waktu seperti pagi, saya tidak ada disiplinnya di pagi hari, tapi malam hari itu selalu at least paling dikit, sebelum saya tidur saya ucapkan satu kalimat ke Tuhan Yesus sebagai penutup hari. Yaitu either saya bilang, Lord I love you, atau I need you, pokoknya dari hati. Dan saya orangnya kreatif soal begitu, saya gak akan ngomong yang sama Tuhan. Kadang-kadang kalau udah ngantuk sekali, saya cuma senyum dan berkata, thank you. Kalau saya bilang thank you, saya gak thank you ke siapa-siapa. Setelah saya cium istri saya, setelah saya bilang sama dia good night. Setelah itu adalah Tuhan di atas segalanya dalam kehidupanku. Saya biasanya kalau terlalu capek, saya berkata, love you. Atau thank you, atau apalah. Atau kadang-kadang saya juga gak tahu mau mikir apa, udah kecapean kan. Jesus. Ternyata itu pengaruh loh. Makanya itu saya tiru-tiru begitu waktu saya memberkatan nikah. Saya selalu minta pasangan suami dan istri itu mengucapkan kalimat terakhir bujangan itu kepada satu dengan yang lainnya sebelum saya tumpang tangan dan memberkati. Waktu mereka tukar cincin itu loh biasanya saya izinkan. Mereka untuk saling bicara. Tapi bukan lagi repeat mengulangi apa yang saya katakan. Apakah kamu mengambil apakah Anda mengambil si ini sebagai suami? Saya bersedia, nggak usah diulangi lagi vow-nya. Ngomong aja hati ke hati. Ada yang ngomong sama pasangannya, babe, manggilnya babe ya, manggil lo babe gitu ya, jangan manggil yang lain gitu ya. Ngomong apa adanya. Karena kalimat terakhir itu yang usher masuk ke dalam pernikahan, itu akan diingat selama-lamanya. Kalimat atau kata terakhir yang Anda ucapkan sebelum tidur, itu akan Tuhan bawa ke dalam mimpimu. Makanya saya paling suka ngobrol sama Tuhan. The last person always, orang terakhir yang selalu saya ajak bicara sebelum saya pulas, selalu adalah Tuhan Yesus. Tapi memang tidak ada ketentuan waktu 40 menit atau apa. Nah, saya buka satu lagi rahasia. Yaitu kalau saya nggak bisa tidur, saya bahasa lidah. Berarti bahasa roh buat ngantuk dong. Iya, kalau semuanya pas di atas ranjang gitu, saya nggak bisa tidur gitu. Saya bahasa roh lama-lama otak saya jadi nganggur dan tertidur. Boleh nggak kita jadikan bahasa roh obat ngantuk kita? Lebih baik daripada obat penenang. Saya berbahasa roh. Bahasa roh juga adalah bahasa lidah adalah karunia yang menina-bobokkan saya tiap malam dan karunia yang membangunkan saya setiap pagi. Keluar masukku imigrasiku adalah Roh Kudus. Itu mempengaruhi sepanjang hari. Kenapa kita manusia itu terlalu menitik beratkan hanya pada kesehatan jasmani? Bangun harus minum lemon dulu apa segalanya. Banyak orang gitu, bangun harus minum air dulu supaya jantungnya gimana. Ada 1001 teori. Tapi satu tidak pernah dilakukan. Bahwa bangun tidur dan sebelum tidur, Yesus dan Yesus. Dan itu nanti akan membuat perbedaan kesehatan rohanimu.
Kenapa kita percaya untuk jasmani, bangun tidur langsung minum dulu kayak dulu air lemon lah dan sebagainya. Ya. Atau orang yang punya mah, minum dulu obat mah sebelum nanti 1 jam makan. Gak tau lah, semua itu ada ininya sendirilah, ada kepercayaannya sendiri. Tapi secara rohani kita asal-asalan. Masuk hari biasa, pulang nanti waktu kembali ke alam bawah sadar juga tidak ada persiapan apa-apa. To me, sleep is spiritual. Menurut saya, itulah salah satu rahasia penyertaan Tuhan sepanjang hari. Visaku itu Yesus. Saya ingin supaya Anda dan saya mengerti suatu konsep yang sederhana. Kalau saya nggak lengkapi Anda, sepertiga hidup Anda terbuang sia-sia. Ya. Lalu di situ ketika Tuhan berkata, ayat 13 ulangi, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini semua dia dapat dalam mimpinya. Dia rasakan hadirat Allah saat tertidur. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia. Bangun melek mata langsung ngomong begini, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. That's how a man of God should wake up. Begitulah caranya hamba-hamba Allah harus bangun dari tidurnya. The Lord is good. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain daripada rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Dia bicara tentang tempat tidur itu. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya. Pagi-pagi buta, Yakub ambil batu yang dipakainya. Langsung beraksi. Dipakainya sebagai alas kepala tadi, dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. Kita tidak usah lakukan itu, bantal kita diminyai nanti rusak. Tapi berarti ada sesuatu yang Yakub lakukan. Immediately after he wakes up, setelah dia bangun tidur, dia lakukan ini. Dia langsung ambil minyak. Dia langsung bangun tugu. Dia langsung tulis sesuatu. Dia langsung taruh sesuatu. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Coba sekarang saya barusan mengoperasi cara tidur dan bangunnya Yakub. Ada 3 poin sederhana saya mau bagikan pada Anda. Catatlah dan jadikan ini patokan Anda untuk tertidur setiap hari. 1, mempersiapkan hati dalam hadirat Allah sebelum tidur. Ini yang saya sebut spirit-filled sleep, Christ-centered sleep. Tidur yang berpusat pada Kristus. Tidur yang penuh Roh Kudus. Roh Kudus gak keberatan kok saya pakai bahasa lidahnya. Saya pakai bahasa lidah untuk menidurkan saya. Saya kalau gak bisa tidur, saya gak otak-atik HP seperti banyak orang. Malahan sekarang banyak dianjurkan jangan HP-an sebelum tidur. Karena itu membuat kita gak bisa tidur, itu loh sinarnya. Ada juga dokter yang berkata, HP-an ya? Itu sinarnya, nggak tahu lah, saya nggak mau. Saya cuma beritahu aja apa yang beredar di luar sana, betul atau enggak saya nggak tahu. Ya, jarang sih saya otak-atik gitu HP, apalagi kalau di rumah. Kalau di luar lagi bepergian mungkin sama keluarga, saya masih HP-an. Saya jarang. Saya kalau nggak bisa tidur, saya bahasa roh. Saya beritahu, 15 menit Anda langsung pulas. Langsung tidur. Tadinya seger sekali ya, 15 menit setelah bahasa lidah langsung ngantuk. Tapi aneh, bahasa lidah yang sama. Pagi harinya bangunkan saya, 15 kemudian setelah Anda bangun itu masih gentayangan. Apalagi kalau letih sekali malam harinya atau hari sebelumnya itu sangat-sangat melelahkan. Anda bahasa roh, 15 menit langsung seger. Langsung seger. Kayak di-charge itu, kayak disetrum sama Tuhan. Tapi malamnya, memang si tiang api dan tiang awan itu beda. Karunia yang sama, pagi hari itu mengapi-apikan. Malamnya mendung-mendung membuat kita tekdung. Saya bahasa roh, bahasa lidah. Kalau saya nggak bisa tidur, kalau sungguh-sungguh seger parah, tidak bisa tidur sama sekali, saya bahasa roh. 15-20 menit sudah pasti teler langsung. Jadi itu rahasia saya. Tiap malam I talk to Jesus before I go to sleep. Ada orang berkata gini,
Teman saya dalam tidurnya nggak bangun lagi. Alias mati. Oh kalau itu terjadi, ya jangan sih, keluarga pasti sedih. Tapi saya nggak masalah. Departure cut saya kalau pergi ke luar negeri itu Jesus. Itu transisi loh. Tidur itu juga bahaya loh. Balik nggak? Apalagi kalau mimpinya dilihatin orang mati, ayo ikut aku. Ikut gak balik tuh? Enggak ya. Saya nggak tahu balik nggak balik, tapi kalau ada yang kayak gitu, tadi saya ajari di ibadah sebelumnya, tengking dalam nama Yesus. Itu bukan arwah, karena mereka sudah pergi ke pencipta. Itu roh jahat. Persiapkan hati dalam hadirat Allah sebelum tidur. At least minimal saya ucapkan satu kata. Kalau saya capek sekali, kalau seger sekali, saya bahasa lidah. Paham ini ya Bapak Ibu Saudara? Karena kalau kita bicara sama Tuhan, orang atau pribadi terakhir yang kita ajak dialog adalah Yesus Kristus. Biasanya lanjut tuh episodenya di dalam mimpi. Gak selalu kita akan bermimpi dari Tuhan tiap malam. Meskipun alam bawah sadar kita itu selalu bermimpi setiap hari. Tapi gak tentu kita ingat waktu kita bangun. Apalagi kalau tidur kita itu pulas. Tidur itu kan ada stagesnya. Ada level-levelnya. Kalau pulas sekali dan sebagainya. Itu orang itu keluar masuk itu tidur pulas atau enggak. Itu ada ininya, ada sainsnya tentang hal itu. Ilmiah. Ya saya nggak ngerti yang gituan. Tapi yang saya tahu adalah mimpi atau enggak mimpi dari Tuhan. Saya bisa merasakan, biasanya tiap malam saya merasakan hadirat Tuhan dalam tidur saya. Buktinya bangun tuh sering kali saya temukan. Sekalipun mulut saya berbahasa lidah, saya sedang mendengungkan, menggumam satu lagu. Kadang lagu baru tertentu yang saya baru dengar atau lagu lama. Have you found yourself waking up to a song? Itu kayaknya Roh Kudus lagi nyanyi. Kita bangun tidur itu langsung ingat satu lagu. Pernah sekali saya agak sedikit gak enakan sama, ini namanya suami istri kalau gak pernah cekcok itu berarti dua-dua gak pernah dibentuk sama Tuhan, itu gak ada intimasi. Kalau suami istri tidak pernah beda pendapat, itu kelihatannya mereka memang tidak pernah intim sama sekali, gak pernah dekat. Gak pernah menyatu, itu menyatukan perlu digergaji. Dan jadi sesuatu waktu saya dengan istri saya itu agak ada sedikit beda pendapat tentang sesuatu. Lalu habis itu tidur. Setelah kita oke ya, kita doa segala, pokoknya sudah maksudnya saya lupa waktu itu gimana. Tapi pokoknya intinya adalah oke, kita bicarakan dengan baik, lalu kita nanti itu be continued apa yang perlu kita sesuaikan. Lalu kita tidur dalam damai sejahtera. Namun hati ini kan masih ada jarak kalau namanya kita sedang konflik atau gimana. Bangun tidur itu, saya bisa bangun dengan terngiang-ngiang lagu waktu kami wedding. Dan wedding kami itu, sekalipun pernikahan kami bahagia, saya tidak suka lihat-lihat album lagi karena waktu itu menurut saya tampangku jelek. Pernah lihat foto album sendiri enggak? 183 cm, 184 saya tingginya, saya 65 kilo, jadi kurus kerempeng gitu, eren kuat begini. Nggak suka saya. Dan juga lagu-lagu dulu itu yang milih semua kan juga teman-teman gereja semua, waktu itu kita semua kan sekia-sekia, menikah anak kecil gitu. Ya nggak ngerti, pokoknya ikut, lagu pun dipilihkan, tapi ya memang indah sih. Bangun tuh saya bisa ingat lagu yang saya sudah lupa. Dan hati saya tiba-tiba seperti dilembutkan, segala perbedaan kita bisa bicarakan. Lalu kita menjadi lebih erat dari sebelumnya. I think it's the Holy Spirit. Untungnya saya nggak mau tidur di dalam emosi. It's the Holy Spirit, Roh Kudus. Biasanya, mimpi atau enggak, orang yang dialog terakhir sama Yesus, akan ketemu Yesus dalam tidurnya. Tuhan pasti berkata, loh kok sudah tidur, dilanjutkan di alam bawah sadar. Diajak bicara sama Tuhan, disitulah biasanya keluar ide-ide, mimpi-mimpi dari Tuhan. Wahyu-wahyu, hikmat-hikmat tertentu dalam tidurmu itu muncul di situ. Pernah enggak Anda bangun, langsung mau lompat pergi ke meja, bukan meja makan, meja tulis, Anda mau tulis tiba-tiba, Eureka seperti Einstein. Anda menemukan solusinya yang Anda pikirkan minggu-mingguan, tiba-tiba pagi hari itu aja ketemu. Atau ada ide sesuatu, langsung lari. Saya bolak-balik juga begitu. Bangun tidur langsung lari, saya tulis PowerPoint-nya untuk saat teduh. Saat teduh bersama. 1, 2, 3, 1, 2, 3, saya tuliskan. Begitu aja. Tuliskan ayatnya, PowerPoint-nya. Kalau khotbahnya sih saya nggak pakai catatan, saya nggak tahu gimana khotbah dengan catatan sebenarnya. Tapi dikasih gitu aja. I think sesuatu terjadi malam tadi itu Tuhan musyawarah mungkin. Saya tidak berkata musyawarah itu berarti Tuhan itu rundingan, enggak maksud saya itu bahasa kiasan aja. Bahwa terjadi suatu musyawarah di tempat maha tinggi. Itu
Itu diberikan kepadaku pada saat aku tidur, Mazmur 127. Bukan hanya Tuhan memberi tidur pada orang yang dikasihnya. Orang yang dikenan dan dikasihnya, Tuhan memberikan sesuatu dalam tidurnya. Anda akan terkejut loh, besok pagi. Apa yang menjadi blunder Anda, itu ketemu gitu aja. Just because malamnya you engage Christ. Komitmen seperti itu, bahwa kalimat terakhirmu hari kemarin adalah kepada Kristus. Pagi hari, good morning Holy Spirit. Selamat pagi, Allah Roh Kudus. Setiap CEO harus tidur kayak gitu. Setiap ibu rumah tangga yang berdoa dan merawat keluarganya harus tidur kayak gitu. Setiap kepala keluarga harus tidur kayak gitu. Setiap pendeta mesti tidur kayak gitu. Kasihan pendeta yang tidur stres. Saya berkata sama Tuhan setiap malam ya, terus terang saya berkata kalau pulang gini nanti, saya setelah khotbah 5 kali. Tak buka cerita, apa yang akan saya lakukan. Sebelum saya tidur saya akan berkata, aku serahkan semua yang telah kutaburkan. Baik gak baik, bagus gak bagus delivery atau cara penyampaian. Pokoknya kontennya sudah kuberikan. Tuhan, kuserahkan jemaat ke tanganmu. Jikalau besok pagi kau kembalikan ke tanganku, akan kugembalakan sebaiknya bersama denganmu. Enak, saya gak pernah tidur membawa stres. Supaya saya bisa fresh. Supaya saya bisa dapat sesuatu untuk hidupmu dan memberkatimu, bukan jadi beban buatmu. How do you sleep? Bagi orang-orang yang tidak pernah menghargai hukum rohani ini, tiba-tiba bulan depan, kena anxiety, kena penyakit kecemasan. Numpuk itu. Kalau badan itu mendadak asam urat, mendadak bengkak gitu aja. Tahu-tahu udah sininya udah peneng, udah kaku semuanya karena kolesterolnya tinggi. Itu numpuk pelan-pelan. Makanya Tuhan berkata sehari demi sehari kesusahan itu. Jangan dibawa tidur, amarah itu jangan matahari terbenam. Dan jangan tidur dalam dosamu, jangan overnight lari dari Tuhan. Jangan. Makanya itu Yunus waktu dia lari, malam itu juga sama Tuhan langsung diselesaikan. Terjadi ombak, dia dibuang itu malam hari ke dalam lautan, lalu dia tenggelam di situ 3 hari di perut ikan. Tuhan gak mau dia lari overnight. Selesaikan, jangan bubuk sebelum beres dengan Tuhan. Persiapkan hati dalam hadirat Allah sebelum tidur. 2, mencatat instruksi Roh Kudus setiap bangun tidur. Bangun tidur itu jangan langsung mandi. Lagu itu salah. Waktu kita dengar waktu semasa kecil. Bangun tidurku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Kalau sama Tuhan, bangun tidurku terus doa. Tidak lupa buka Alkitabnya. Enggak pas ya. Ya, jangan lupa buka firman-Nya, baca firman-Nya. Pertama-tama bangun tidur, sekalipun Anda tiba-tiba sadar sesuatu, ingat sesuatu untuk kerjaan, telepon ini itu enggak apa-apa, catat aja, jangan langsung ke situ. Kalau Anda memang langsung ke HP-nya, adalah untuk buka apps Alkitab. Tapi saya sarankan, karena banyak gangguan kalau di HP, maunya ke Alkitab, tapi cek dulu Instagram, siapa yang nge-like dan sebagainya. Alkitab, Anda mau lihat Instagram, gak ada. Konsentrasi saudara. Handphone di atas gini aja waktu kerja, kalau itu bukan untuk urusan kerja, itu mengganggu loh, itu membuat kita gak tajam. Kita bicara sama orang aja ada begitu, nyetir aja ada begitu. Itu mengganggu. Mendingan menurut saya langsung Alkitabnya. Kalau Anda pakai handphone ya mungkin Anda setel lagu kayak atau apa, terserah. Pastikan tuh limited use. Bangun tidur itu langsung catat instruksi Roh Kudus. Miliki iman yang GR, bahwa malam hari ada musyawarah di tempat tinggi, pagi-pagi job deskripsimu diberikan. Meskipun Anda tidak dapat mimpi, tidak ingat sesuatu, tadi di ibadah sebelumnya saya jelaskan, kalau mimpi dari Tuhan itu biasanya titik-titik-titik dengarkan sendiri. Nanti saya ambil waktu di sini. Memang ini semua khotbah saya ini instalasi. Tidak bisa dikhotbahkan dalam satu ibadah. Sesuatu yang berseberat mimpi dan penglihatan. Cuman, mari kita GR dulu, tiap malam itu ada musyawarah tempat maha tinggi bahwa kita pagi hari pasti terima instruksi. Cepat aja, langsung aja tulis sesuatu. Ini gini. Pada waktu Anda pegang pena, baru itu muncul. Kayak sudah di-download gitu. Kayak sudah tinggal, sudah di-download. Anda tulis sesuatu. Kalau Anda tidak pegang apa-apa pena atau HP-nya untuk catat misalnya, atau laptopnya dan sebagainya, Anda buka Alkitab. Nanti semua itu tiba-tiba ingat. Waktu kita buka firman Tuhan itu Roh Kudus datang. Roh Kudus akan ingatkan apa yang Tuhan katakan, bahkan di alam bawah sadar kita. Langsung ada jot down. Waktu saya buka Alkitab di ayat-ayat tertentu yang memang sudah menjadi menu saya hari itu, jatah untuk baca. Ketika saya buka, saya dapat sesuatu. Lalu setelah saya tutup ya, kadang-kadang waktu saya mandi, barulah setelah itu mandi, gosok gigi segalanya. Waktu saya mandi gitu aja, sebentar aja mau kerja, langsung, itu kayak seperti ada
senapan mesin. Pikiran yang sudah dipenuhi dengan akal budi Kristus itu langsung 1, 2, 3, 4, 5 langsung itu kayak cepat sekali gitu. Harus ini, harus itu, telepon itu, ngatur ini, ngatur itu. Ide baru, muncul semuanya. It's amazing. Ini yang saya sebut high effectivity in following Jesus. Daripada orang yang tidurnya mengeluh, bangunnya ngomel-ngomel, lelet-lelet, lalu jalan, males aku mati gak bersedia, mati gak bersedia, hidup pun tak nafsu. Jadi Bapak Ibu Saudara, miliki satu komitmen, every morning, catat instruksi Roh Kudus buatmu hari itu. Saya juga menganggap diri saya itu seperti seorang hamba perempuan kepada majikan perempuannya, atau hamba laki-laki kepada majikan laki-lakinya. Pagi hari itu sudah baris semuanya, ya kan? Lalu majikannya kasih dia tugas, kamu ini hari ini, kamu masak ini, kamu ngatur ini. Saya tiap pagi itu siap langsung sudah dengan jubah urapan, dan berkata, Tuhan, apa tugasku selain tugasku yang memang sudah menjadi tanggung jawab saya sehari-hari, atau sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelum-sebelumnya, what is it you want me to achieve today? Apa yang kau hendak, apa yang kau inginkan agar aku capai bersamamu hari ini. Saya merasa diri saya setiap pagi itu dipanggil itu baris di hadapan Tuhan. Dan untuk menerima sesuatu dari tangan majikan. Seperti wajah mata seorang hamba melihat tangan tuannya. Bukan cari berkat, cari tugas, penugasan dari dia. Every morning, I act like that. Itu akan mempengaruhi loh. Coba kalau nggak percaya, panggil staf. Jikalau Anda itu punya, di bawah Anda ada berapa staf. Jikalau bukan, maka jikalau Anda adalah stafnya, maka perhatikan. Kalau Anda panggil meeting, ayo sebentar ketemu, ayo kita meeting sebentar. Lalu ada yang datangnya itu, tapi kan gini, nggak niat. Tapi Anda lihat ada satu yang datang sudah membawa catatan dan duduk dengan baik. Baik Pak, silakan duduk, oke. Apa Pak? Anda lebih cenderung ngasih orang itu tugas. Daripada yang, terus datangnya telat-telat, ya, oke. Ada apa? Meeting ya? Oh meeting, oh iya, terus duduk lalu, iya, oh mana tasnya? Iya, bawa catatan, enggak. Pinjem pen dong. Udah kamu keluar aja. Besok aja kamu ketemu, kita ketemuan. Udah keluar aja. Tiap pagi, tunjukkan pada Tuhan kau serius dengan hidup ini. Selalu baru tiap pagi. Come on Lord, speak to me. Itu kan membuat perbedaan loh. Disitulah penyertaan Tuhan. Makanya orang itu kadang-kadang iri. Kenapa orang itu dipakai Tuhan? Kenapa orang itu disertai? Kenapa terjadi sesuatu di hidupnya dia itu loh, terjadi banyak. Ini itu, why? Karena dia membuat dirinya ready. Karena itu yang terakhir. Karena pandangan saya, paradigma saya tentang hamba kepada majikannya. Maka saya punya satu filosofi dari cerita mimpi Yakub ini juga. Yang ketiga, menerima urapan yang baru di pagi-pagi hari. Urapan yang baru di pagi-pagi hari. Ternyata yang namanya kasih karunia seperti yang saya nyanyikan tadi itu loh. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selalu baru setiap pagi. Pertanyaan saja saya, pagi itu jam berapa? Paginya orang Prancis sama Indonesia beda. Saya pernah sekali pelayanan ke sana, bukan saya itu jalan-jalan ke luar negeri, tapi Tuhan membuka pintu pada bangsa-bangsa untuk kita orang Indonesia jadi berkat besar di sana. Tapi kalau di Indonesia, pagi jam berapa, itu sudah kelihatan mataharinya, semua udah sibuk, udah olahraga, orang Indonesia itu luar biasa, udah sepedaan, udah jalan. Saya pagi-pagi pergi gitu, jam 11 kurang 10, cari nasi gak mungkin ada. Di Perancis, cari roti. Saya bilang, nggak ada yang buka. Mereka bukanya jam 11 lebih 10. Jam 11 lah. Saya tok, saya bilang, lapar nih, boleh masuk nggak? Bilang, dia tunjukin jam 11, padahal jam 11 kurang 7, dia nggak mau buka pintu. Kalau di Indonesia, Pak sini Pak, soto enak, langsung. Nah paginya itu pagi Perancis, pagi Indonesia. What is pagi? Karena jam 11, jam 9 di Prancis itu terlalu pagi. Janganlah kembali aja ke yang buat Alkitab, Yahudi. Paginya Yahudi itu level mana? Coba baca. Itu bukan yang disebut selalu baru tiap pagi. Baru tiap pagi. Paginya Prancis, leleh mananya.
Paginya Indonesia aja siang. Yahudi punya pagi, mereka bangun sregep. Ibu-ibu rumah tangga langsung ambil mana itu. Itulah sejarah mereka. What morning was to them. Pagi itu apa? Mana itu ketika masih berembun. Embun pagi hari itu masih di bawah, ambillah mana. Setelah itu dia cair. Paginya Perancis sudah bukan mana lagi. Sudah berkata, mana beneran, di mana mananya, mana. Nggak ada. Jadi kita tahu bahwa God preserves the best anointing early in the morning. Tuhan itu menaruh mana itu paling di paginya Yahudi. Embun masih di bawah. That early morning, wake up and get the anointing. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya dorong anak-anak Tuhan untuk bangun lebih pagi. Pastor Philip, don't worry. Saya sekarang udah usia 60. Mau gak mau, suka gak suka, pagi sudah bangun. Puji Tuhan. Yang umur 70 juga Bapak Ibu di sini. Dan kata, wah saya sekarang cuma perlu tidur 4 jam. Ya puji Tuhan. Pokoknya intinya, saya hanya mau memberitahu bahwa setiap pagi terimalah urapan baru. Di pagi-pagi Yahudi, di pagi-pagi hari. Kasih karunia dan mana itu the freshest, yang paling segar itu early in the morning. Amin. 3 hal ini mempersiapkan hati dalam hadirat Allah sebelum tidur, mencatat instruksi Roh Kudus setiap bangun tidur, dan menerima urapan yang baru di pagi-pagi hari buta. Saya berdoa supaya kita semuanya mengalami Tuhan waktu tidur, mengalami Tuhan waktu bangun. Mari kita semua bangkit berdiri, haleluya.